Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini, tapi dia tidak dikenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak orang yang majhul, yang nggak pernah naik di atas mimbar, yang tidak pernah muncul di TV, tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal kebajikan dia selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua cita-cita yang kita raih dan semua keinginan yang kita peroleh pada hakikatnya itu karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk dipuji melainkan hanya Sang Pencipta semata. Karena memang Dia yang membuat kita bisa beramal, dan Dia yang membuat hati kita tergerak untuk beramal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia yang membuat kita mengenal Allah Jalla Jalaluh, untuk hamba yang paling dicintai Allah dari semua ciptaannya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ada berapa istri Nabi jemaah? Baik. Ana minta 7. Ana kayaknya hadiahnya kue jemaah, enggak apa-apa kan? Fadhal, siapa yang menyebutkan? Naam. Khadijah, Aisyah, Hafsah binti Jahsh, Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Maimunah, Maria, bukan istrinya tapi naam, Juwairiyah, Sofia, insyaallah. Anak punya kue cuma ini mana? Jazakallah khair. Kayaknya anak mau kasih madu sama Mami ini. Orang-orang tuh khabar. Barakallahu fikum. Panitia ini kan hak anak kan, nggak apa-apa dibagi-bagi kan? Baik, yang penting. Baik, semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita nggak boleh lupa sama mereka jamaah. Karena di masa kini banyak orang yang sudah mulai lupa dengan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melihat bagaimana Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala ketika menyebutkan tentang putri-putri Nabi, dia menyebutkan namanya Fulanah binti Sayyidin Nas, anaknya manusia yang paling mulia. Kalau kita nggak kenal sama mereka, masa kita kenal dengan perempuan-perempuan atau dengan lelaki-lelaki yang entah apa amal soleh mereka, sehingga kita bisa mencontoh mereka dari kesolehan mereka. Yang kita contoh dari manusia-manusia yang diangkat menjadi idola hanya kemungkaran, hanya kejahatan dan kefasikan mereka. Maka kalau kita tidak mengingat mereka atau tidak mengingatkan manusia dari putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang turut serta menebarkan kefasikan di muka bumi. Mereka hanya mengenal pemain-pemain bola,
Mereka hanya mengenal anak-anak kita yang dikenal hanya artis-artis, hanya penyanyi-penyanyi, hanya bintang-bintang film. Kapan mereka mengenal putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang namanya Fatimah. Fatimah binti Sayyidin Nas, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dialah yang termulia dari wanita-wanita penghuni surga. Insya Allah kita kalau cinta sama dia, walaupun amalannya nggak bisa sama dengan amalan Fatimah radhiyallahu taala anha, Allah kumpulkan kita, untuk kumpulkan ibu-ibu kita, putri-putri kita bersama mereka. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi bersama keluarga Nabi, mereka adalah tonggak sampainya agama Allah ini ke negeri kita, ke Indonesia. Karena mereka lah yang melanjutkan tongkat dakwah dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak pernah berhenti. Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian tongkat itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, lalu oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita pun bisa mengenal agama Allah ini tidak luput dari perjuangan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nista mereka yang membolimi para sahabat, padahal mereka yang menaklukkan Mesir, mereka yang menaklukkan Palestina. Siapa yang ambil kunci Masjidil Aqsa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Islam ini bisa sampai ke dataran Eropa, bisa sampai ke Kabul? Mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanggal berapa kita sekarang? 19 Sya'ban. Kapan Ramadan? Kapan puasa? 1 Ramadan. Kita jangan mengikuti tanggalan Masehinya. Mulai hari ini kita tahu tanggal 19. Jadi besok tanggal 20. Nggak perlu tanya nantinya puasa tanggal berapa. Kita tanya puasa tanggal berapa karena kita tidak tahu dengan bulan kita. Kita nggak ngerti sama bulan Rajab, sama bulan Sya'ban. Tapi kalau kita hidup di bulan Sya'ban, kita tahu. Sekarang tanggal 19, berarti insya Allah 11 hari atau 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan semoga tahun ini harapan kita umat Islam bisa berRamadan bersama-sama. Tema kita hari ini apa? Masalahnya di hati. Semua ingin berbahagia, semua ingin dapat tersenyum dan berlapang dada, semua ingin bergembira lalu bisa masuk surga. Namun sekedar keinginan tanpa tekad dan usaha hanyalah menjadi hayalan yang kelak akan sirna. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semuanya. Siapa di antara kita yang tidak ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya. Tapi terkadang surga ada di atas, kita jalan ke bawah. Andai kata surga ada di timur, kita jalan ke barat, sehingga tidak mungkin kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keinginan itu bermula dari hati. Dan juga kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di tubuh. Kalau kita melihat kebahagiaan itu adanya di badan yang sehat umpamanya, maka kasihan dengan orang-orang yang sakit. Berarti dia tidak bisa berbahagia. Andai kata kebahagiaan itu hanya berada di dadanya orang yang ganteng atau wanita yang cantik, maka bagaimana kiranya
wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secantik wanita lainnya. Tapi yang jelas semua wanita itu cantik dan semua lelaki itu tampan. Kembali kepada masalah kebahagiaan ini. Jadi kalau kebahagiaan letaknya di harta, kesian orang-orang yang miskin. Berarti dia tidak bisa berbahagia. Kalau kebahagiaan itu hanya ada di hatinya penguasa, kesian orang-orang yang tidak pernah duduk menjabat kekuasaan sama sekali. Tapi kebahagiaan itu Allah letakkan di hati, dan semuanya memiliki hati sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan itu. Tapi kalau kita bicara hati, selalu kita tak henti-hentinya mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Yang dimaksud dengan hati al-qalbu dalam bahasa Arab itu terjemahannya adalah jantung. Subhanallah, saya baru dapat ilmu. Kita sering dengar namanya hati sanubari. Betul. Siapa yang tahu artinya sanubari? Anak kasih hadiah. Insya Allah. Sanubari jemaah. Ada yang tahu? Sanubari itu bahasa Arab ternyata. Jadi anak baca di At-Ta'rifat punya Jurjani, dia mengatakan al-qalb mustalahun ala al-latifat rabbaniyah bil qalbil jismani sanubari. Masya Allah, sanubari syakl. Jadi dia katakan bahwasanya hati itu adalah sebuah istilah, qalb ini sebuah istilah untuk satu kekuatan yang Allah ciptakan di dalam hati, di dalam qalb, yang bentuknya itu seperti sanubar. Apa artinya sanubar? Sanubar itu pohon pinus. Buahnya pohon pinus itu, kita kan biasanya hati digambarkan seperti buah apel atau buah apa. Tapi ternyata yang lebih pas untuk jantung kita itu adalah sanubar. Pohon pinus buahnya gimana? Antum tahu nggak pohon pinus buahnya? Hah? Pohon buahnya pinus itu seperti apa ya? Ada yang bisa gambarkan jemaah? Hah? Seperti jantung kan? Jantung itu seperti love apa enggak? Hah? Enggak. Jantung itu modelnya tidak love. Orang kan selalu menggambarkan jantung itu seakan-akan love. Bukan. Modelnya jantung itu sanubarius syakl. Sanubari berarti yang dimaksud adalah bukan hati. Ini untuk membedakan antara hati yang artinya liver dengan hati yang dimaksud dengan jantung. Jadi hati sanubari itu bahasa Arab. Kalau hati sendiri bahasa Arab jemaah? Bukan. Orang Arab mengatakan ketika datang ke Indonesia, dia katakan hati-hati. Itu artinya apa? Waspada kan? Padahal kita tahu bahasa Indonesia itu kalau sudah diulangin itu sebagai pertanda majmu. Tapi hati-hati ternyata bukan majmu. Kata itu dari bahasa Arab, kata orang Arab. Dari apa? Dari hadi kata dia. Hadi itu artinya hati-hati gitu. Maksudnya waspada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Tadi yang organ tubuh, yang modelnya seperti sanubar, seperti buahnya pohon pinus itu, yang dimaksud dengan hati juga adalah kekuatan yang ada di situ. Yang itu disebut dengan bahasanya kita sekarang hati lah. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Anda nggak tahu bahasa Inggrisnya. Tapi yang jelas seperti itu. Serangan jantung itu apa bahasa Inggrisnya? Heart attack. Bukan. Berarti yang dimaksudkan jantung. Serangan hati itu. Gimana?
Infat miokat tuh bahasanya dokter, kita nggak ngerti kalau bahasanya dokter itu lah. Ya, kalau dokter yang ngomong itu ilmunya ilmu kedokteran, tapi kita serangan jantung terjemahannya biasanya dok heart attack kan ya. Wah, anak kalau gitu anak minum dulu dok, karena bismillah susah mencerna ini, bismillah. Tapi yang jelas, yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Ada yang di alam nyata, yaitu organ tubuh tadi, dan ada yang di alam gaib, yang kita nggak bisa ngelihat. Yang dimaksud dengan, bayangkan subhanallah ya, ada orang yang operasi jantung katanya, dipindah jantungnya itu jam, dikeluarkan dari tubuh kita, diganti dengan jantung buatan dulu ya, baru lalu dikembalikan. Subhanallah. Itu jantung kita yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hati. Tapi bahasa kita bahasa hati ya. Anda nggak akan ngomong jantung, tapi antum harus tahu kalau orang sakit hati yang dipegang mana? Dadanya yang dipegang. Memang yang dimaksud adalah jantungnya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Kata Rasul SAW, di tubuh kita itu ada organ, ada segumpal daging, segumpal daging yang kalau benar semua tubuhnya benar, kalau sakit semuanya rusak tubuhnya. Dan kita lihat orang kalau sudah sakit jantungnya, Masya Allah, seluruh badannya sudah susah. Padahal yang sakit gitu kan, dia selalu udah jalan jauh dikit udah capek. Katanya dokter nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh naik-naik. Kalau sholat kayak di Masjid Az-Zahra ini kayaknya susah. Nah, orang yang sudah kena jantung kadang-kadang nggak boleh naik. Yang dimaksud itu adalah tadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baik yang organnya atau yang di alam gaib itu baik, semuanya akan baik. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya ini hati saya bersih tapi ngomongannya kasar, bohong kau. Kalau kau hatimu bersih dan baik, insya Allah lisanmu akan baik pula. Karena lisan ini para ulama menyebutkan mighrafatul qalb, gayungnya hati. Jadi kalau mau tahu hati orang, kita nggak bisa membongkar isi hati orang, tapi kita bisa tahu dari mana? Dari lisannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau rupa ini nggak bisa diperbaiki jemaah. Dalam artian Allah menciptakan kita seperti itu, ya udah. Mungkin ada operasi plastik untuk orang yang cacat, mungkin. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana, jadi kita nggak perlu bingung. Allah tidak melihat kepada rupa kita, tidak melihat kepada kesempurnaan fisik kita, karena ini Allah yang bikin semuanya. Tapi Allah melihat kepada ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang akan masuk surga hanya yang memiliki hati yang sehat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak, kita selalu kan, orang itu yang dibanggakan apa? Kalau nggak harta, anaknya. Nih hartaku, nih anakku, sukses macam-macam. Ingat pada hari itu nggak bermanfaat tuh harta dan anak-anak. Di mana orang-orang yang akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa ucapan dia? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiha ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Itu yang dia katakan, nggak berguna hartaku, kedudukanku, jabatanku nggak berguna.
Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka yang datang dengan hati yang sehat, yang enggak sakit. Itulah yang akan selamat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan tentang qalbun salim, kata beliau, hati yang salim dari dosa dan dari kesyirikan, yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita, menurunkan Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ada orang yang dibacakan Al-Quran sekali, dua kali, datang kajian berkali-kali, dengarkan ustadz ceramah, tapi nggak berubah. Ada apa dia? Fulan berubah, ini nggak berubah. Masalahnya di mana? Di hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Qaf ayat 37. Apa kata Allah? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada Al-Quran, benar-benar terdapat peringatan. La dzikra. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai hati, atau mengkonsentrasikan pendengarannya sedangkan dia menghadirkan hatinya. Ada orang yang datang pengajian, ustadznya ceramah, Masya Allah. Apa yang dia lakukan? Bismikallahumma ahya bismika. Apalagi yang sudah ada orang-orang, kalau orang-orang tua nggak apa-apa lah, kalau udah bersandar itu wajar lah. Punggungnya memang perlu disandarkan gitu kan. Tapi sesepuh, tapi ada muda-muda Masya Allah. Pertama datang, dia awal datangnya, yang dicari apa? Sandaran, Masya Allah, seperti itu. Maka akhirnya Allah mengatakan liman kana lahu qalbun au alqassama. Pendengarannya itu dikonsentrasikan. Wa huwa syahid, dan hatinya hadir. Ada orang yang dengar tapi hatinya sedang pegang HP. Jawab SMS. Ana dengar. Tenang, enggak masalah. Ana dengar. Masya Allah. Memang cuma dengar aja. Seperti orang yang dengar azan dalam kondisi dia berbicara, dia dengar azan, dia bisa jawab azan. Dengan ngobrol, kadang-kala kita ini ada orang ngobrol lagi azan. Kita dengar azan, hati kita ya bisa disebut 5% mungkin ke sana. Tapi 95% kita dengar omongan orang kita. Kita bisa menjawab, tapi peringatan dari Al-Qur'anul Karim ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang punya hati. Dan dia konsentrasi ketika hadir di kajian, ketika didengarkan kepadanya Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu takut kalau Nabi membacakan Al-Quranul Karim. Takut. Abu Bakar Siddiq dahulunya kalau baca Quran tuh di depan rumahnya. Akhirnya banyak perempuan-perempuan ikut dengerin ya. Abu Bakar akhirnya sebagian masuk Islam, terfitnah dengan bacaan Al-Quran itu. Bukan terfitnah, dapat hidayah mereka. Namun ada orang-orang kafir yang mendengarkan Al-Quranul Karim, dengar, tapi hatinya tidak hadir di sana. Maka nggak bermanfaat, jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh. Jantung, hati itu kita bicara jantung ya, adalah raja. Wal a'dha' junuduh, dan organ tubuh yang lainnya itu adalah tentaranya raja itu. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Fa idza tabal malik, kalau rajanya baik, tentaranya akan baik semua. Wa idza khabuthal malik khabuthat junuduh. Tapi kalau rajanya itu khabith, buruk, maka tentaranya semuanya buruk, jamaah. Jadi masalahnya di mana semuanya? Di hati kita. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita ini. Jamaah, masih ada tempat. Kalau bisa maju dikit nih, ini masih ada yang kosong jamaah. Coba maju sedikit lah. Biasanya yang nggak mau maju masalahnya di mana? Kadang-kala orang tuh
Eman-eman kalau maju dia tempatnya jadi sempit gitu kan. Enggak lah, anak mau yang luas. Suruh siapa dia terlambat gitu kan. Insyaallah. Jamaah. Memang masjidnya enggak cukup. Itu deh. Mau dilebarin nanti ini. Insyaallah. Baik, masih bisa masuk mungkin di sebelah kanan nih kayaknya masih ada yang kosong jamaah ya. Tolong dikasih jalan buat yang mau maju. Iya, yang jalan jangan berhenti di jalan. Kadang-kadang dapat tempat langsung duduk yang jalan. Baik, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tsummal qalbu huwal asl. Hati itu adalah asal muasal semuanya. Qalb itu, al-qalbu itu. Fa idza kana fihi ma'rifatun wa iradatun sara dzalika ila al-badan bid-darurah. Kalau di dalam jantung tuh kita bicara jantung hati. Tapi kalau kita bicara hati yang kita maksud adalah jantung ya. Beliau mengatakan kalau di dalam hati itu ada ma'rifah wa iradah. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu, dan ada keinginan. Bukan hanya keinginan tanpa ilmu, tapi yang dibicarakan adalah bagaimana adanya ilmu dan adanya keinginan. Sara dzalika ilal badan bid-dar. Mau enggak mau akan berjalan ke seluruh tubuhnya. Kalau sudah hatinya ada keinginan dan ilmu, jalan ke seluruh tubuhnya. Seperti darah. Jalannya darah kemana? Dia mompa terus ke seluruh tubuhnya. Kalau ada darah dan masih hidup itu namanya hati, jantung, maka dia akan memompa. Selama tidak ada sumbatan di sana jamaah. Tapi kalau ada sumbatan, kita lihat bagaimana orang yang kena serangan jantung langsung mati. La yumkin an yatakhallaful badan an yatakhallafal badanu amma yuriduhul qalb. Enggak mungkin badan itu tidak melakukan apa yang diinginkan hati, enggak mungkin. Karena rajanya siapa? Hati. Jadi kalau dikatakan ente kenapa nggak ke masjid? Nggak tahu ya, kaki anak ini nggak mau jalan ke masjid. Itu masalahnya bukan di kaki ente, masalahnya di hati. Kalau ada ilmu, ada keinginan, jalan tuh. Mau kaki itu diajak. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, dalam kondisi susah berjalan jamaah, dipapah dia ke masjid. Karena hatinya ada keinginan dan ada ilmu tadi dia tahu. Nggak mau dia di rumahnya. Dia ngomong ana di rumah padahal dia ma'dzur. Dia ada uzur. Tapi karena hatinya yang memiliki keinginan, maka Allah memberikan kepada dia kekuatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang berangkat haji. Banyak orang mengatakan, "Ente kenapa nggak berangkat haji? Fulus sudah ada." Ya Ustaz, belum panggilan tadi. Masya Allah. Nabi Ibrahim ketika bangun tuh Ka'bah udah disuruh manggil sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ala lisan Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim umumkan kepada orang-orang untuk berangkat haji. Jadi semuanya udah dipanggil. Jangan ngomong belum dipanggil. Udah dipanggil. Cuma masalahnya tetap di hati tadi. Mungkin ada ilmu tapi nggak ada keinginan, atau dua-duanya nggak ada. Ilmu nggak punya, keinginan nggak ada. Beliau mengatakan faida kanal qalbu salihan, kalau hatinya manusia itu soleh, baik, bima fihi minal iman, ilman wa amalan qalbiyan. Dia mengatakan kalau hatinya soleh karena di dalamnya ada keimanan, baik keimanan yang berupa ilmu atau amalan. Karena kita tahu iman itu bukan hanya ma'rifah, bukan hanya pengetahuan, tidak. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaul, perkataan lisan dan perkataan hati. Amal juga amalan lisan dan amalan hati. Tapi semuanya bermula dari hati. Lazima daruratu salahil jasad bil qaulil zahir wal amal bil imanil mutlaq. Mau nggak mau kalau hatinya penuh dengan keimanan secara ilmu dan amal hati itu, maka raga kita jamaah akan nurut,
akan nampak kesolehan di diri orang itu, di lisan orang itu, di amal perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena pentingnya hati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mohon kepada Allah agar hatinya diperbaiki. Nabi aja jantungnya itu 2 kali pernah dikeluarkan. Mungkin kalau orang dulu mengatakan, gimana jantung dikeluarkan orang bisa masih hidup? Sekarang buktinya. Karena ada orang-orang yang tidak percaya kalau Nabi itu pernah dibelah dadanya dan pernah dikeluarkan jantungnya. Hadis yang sahih. Dikeluarkan, dibersihkan jantungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkan kembali, dan ada bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata Nabi tidak pernah berhenti berdoa untuk memperbaiki hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kalau berangkat ke masjid tuh, yang pertama beliau minta Allahumma ja'al fi qalbi nura. Baru setelah itu fi sam'i, baru fi basari. Tapi yang pertama nih di hati. Kalau sudah hatinya ada cahaya, Masya Allah. Kita tiap hari ke masjid, berapa kali kita baca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kadangkala banyak di antara kita yang lupa. Ustaz, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Betawi nggak apa-apa. Nah, ada orang-orang nggak bisa bahasa Indonesia jamaah, walaupun KTP-nya Indonesia, karena dia hidup di daerah. Tapi baca, dia tahu, oh artinya ini minta cahaya di hati ya. Aku mau ke masjid baca Allah, jadikan cahaya di hatiku ya Allah. Karena semua permasalahan di hati. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba lahu aw min du'ain la yusma'. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik jamaah. Ada orang yang datang ke pengajian bukan untuk menambah ilmu. Kenapa yang tidak datang pengajian? Insya Allah rame kalau pengajian, anak jadi seneng lah, seperti itu. Nggak apa-apa lah, itu kesenangan nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ngasih rahmat. Tapi ada orang yang datang pengajian, ya niatnya sudah tidak benar, bukan untuk nuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang datang ke majelis ilmu ini lillahi ta'ala. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Belum minta berlindung, Nabi aja berlindung, apalagi kita nih umatnya. Maka lebih pantas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang enggak puas, yang enggak kenyang-kenyang itu nafsu. Kita berlindung kepada Allah, karena nafsu manusia itu kalau tidak ditundukkan oleh kita, innan nafsa la ammaratum bisu'. Nafsu itu nyuruh kepada keburukan terus. Kemudian wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi kalau istiftah, apa di antara doa Nabi? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, wa fi riwayatin wa naqqi qalbi minal khataaya. Bersihkan hatiku dari dosa. Tempatnya dosa di mana? Nih, di hati. Kalau orang berbuat dosa, di mana akan ada noktah? Di jidatnya? Di tangannya? Enggak, tapi di hatinya. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Di hatinya akan ditempel atau dikasih titik hitam. Maka Nabi berdoa, naqi min khata', naqi, bersihkan, sucikan hati kami ya Allah dari dosa, sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotoran. Kemudian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Jalla Jalaluh yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua amal ibadah kita harus didasari dengan iman yang bermula dari hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah." Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dia benci karena Allah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, dia memberi karena Allah dan dia melarang karena Allah, faqad istakmalal iman, maka iman dia telah sempurna. Jadi semua perbuatan kita mulanya dari hati. Orang bisa memberi karena Allah, apa yang menyebabkan dia memberi karena Allah? Hatinya. Bukan karena tangannya. Kalau sekedar memberi, kita melihat orang memberi dengan raga dia, tapi hati dia wallahu a'lam bishawab. Apakah lillah atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati kita tidak pernah berhenti berfikir. Yang berfikir itu otak apa hati? Mungkin kita akan masuk ke perdebatan para ahli filsafat ya, yang berfikir itu otak apa? Hati kita. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, yang berfikir adalah hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki qulub, hati yang tidak digunakan untuk berfikir. Kita lihat orang kalau mati, dokternya yang tahu. Mati otaknya, tapi jantungnya masih berdetak. Mati apa enggak? Hidup jamaah. Dia mungkin koma, otaknya enggak. Iya, kalau orang mati, otaknya jadi apa tuh dok? Ada kan orang yang katanya masih hidup dia, tapi otaknya sudah meninggal, mati suri mungkin. Apa? Encephalon meningitis. Nah, bahasanya dokter. Dok, bahasanya yang lebih mudah lah. Kita ini tapi nah, itu bahasa kedokteran kita nggak ngerti. Tapi mati suri itu gimana, Dok? Apa dikatakan mati otaknya? Tapi masih ada, sebenarnya masih hidup kan, Dok? Nah, subhanallah. Gimana? Otaknya udah mati gitu kan? Seperti itu jamaah. Jadi yang jelas yang berpikir itu hati. Hati kita tidak pernah berpikir. Sampai sholat pun berpikir. Kita datang pengajian ya, kadang-kadang orang melihat ustadznya, tapi yang dipikirkan itu sandal anak taruh mana tadi ya? Itu hati, nggak bisa kita mau melarang tuh. Dia kerjanya terus berpikir. Hati itu terus berpikir. Kalau nggak berpikir tentang dunia, berpikir tentang akhirat. Tinggal bagaimana kita nih nyuruh hati kita berpikir. Mau berpikir tentang apa, terserah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan berbicara tentang beberapa permasalahan hati. Penyakit-penyakit hati. Yang pertama adalah masalah riya. Tidak ikhlas beramal. Kalau kita bicara kesyirikan secara umum, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni untuk disekutukan Allah jalla jalaluhu. Selain itu Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya. Terserah kehendak Allah jalla jalaluhu. Kita akan berbicara tentang riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau nggak kalian aku kasih tahu tentang satu hal yang lebih menakutkan buat aku, kata Nabi, daripada Dajjal. Qalu bala. Subhanallah. Kita lihat bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada kita. Semua ilmu, Masya Allah. Kayaknya hawanya sudah mulai panas jemaah ya. Insya Allah kalau hatinya dingin, hawa yang panas itu jadi dingin jemaah. Ana mau kasih contoh. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di tengah jalan di waktu yang panas terik, Nabi itu berteduh di sebuah batu. Kemudian datang seorang pengembala
yang ingin berteduh juga. Abu Bakar tanya sama dia, ada susunya kambingmu? Katanya ada, katanya. Boleh aku minta? Fadhol, kata dia. Dia mau beli Abu Bakar sama dia. Akhirnya diperas susunya, dia bawa. Dalam kondisi Abu Bakar kehausan dan Rasul SAW sedang kehausan. Kemudian dibawa tuh wadah dari batu itu mendekati Rasul SAW. Abu Bakar tidak membangunkan Nabi. Tapi pas Abu Bakar nyampe, Rasul SAW sudah bangun. Lalu diberikan kepada Rasul SAW. Apa kata Abu Bakar belum minum. Kata Abu Bakar, fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta raditu. Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar. Bayangkan hati ketika kita ini cinta, jemaah. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana orang tua, dia tidak merasakan lelahnya, capeknya jaga anaknya ketika sakit, karena dia punya cinta di hatinya. Bagaimana anakku bisa sembuh? Dia lupa dengan semuanya. Dari mana kekuatan itu timbul? Dari hati, jemaah. Maka kita akan berbicara tentang tadi Rasul SAW. Kita kok sampai ke sana, jemaah? Kita bicara masalah hadis ini. Hadis yang kata Rasul SAW, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal. Siapa? Atau apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Kata Rasulullah SAW, itu orang sholat nih, kemudian dia tunjukkan sholatnya sehingga nampak baik karena ada orang yang lihat. Itu yang paling aku takutkan, karena dia akhirnya tidak lillahi ta'ala. 3 golongan yang subhanallah, hadis Abu Hurairah ini harus selalu menemani kita dalam perjalanan kita beramal. Harus selalu menemani kita agar kita bisa ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Beliau mengatakan, awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamati salat. 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Kita lihat 3 orang ini subhanallah, nggak ada yang perampok, tidak ada yang pencuri, pemerkosa, pezina, enggak. Semuanya orang-orang soleh, jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disebutkan dalam hadis Tirmidzi ini, alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dan semoga ustaz-ustaz kita yang ada tidak sampai menjadi golongan yang pertama ini. Alimun wa qari'ul Qur'an, yang pandai baca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi, didatangkan nih orang ini. Didatangkan untuk dihisab. Kita semua akan dihisab tanpa ada pengacara, tanpa ada yang belain kita kecuali diri kita, kecuali amal perbuatan kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafah. Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang hendak disidang ini nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia selama di dunia. Dan dia pun mengakui, iya Allah, itu nikmat semua telah kau berikan kepada kami, ya Allah. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan? Kata orang ini, ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, ta'allamtu fik, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku nyantri, aku ngaji, aku belajar, aku sekolah untuk dapat ilmu, untuk mengharapkan ridhamu, ya Allah. Perbuatannya betul, dia nyantri, dia sekolah, dia datang ke kajian. Wa 'allamtun nas, kemudian setelah aku punya ilmu, aku jadi ustaz, aku ngajarin orang-orang ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah, karenamu, ya Allah. Perbuatannya betul, yang dia lakukan secara fisik, nah, dia ustaz, dia membaca Al-Quran, ngajarin orang ngaji. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Bohong kau. Kau belajar supaya disebut orang alim, dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Bohongnya di mana? Di hatinya.
Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Orang-orang nggak ada yang tahu. Mungkin orang-orang mengira kita ikhlas melakukan, tapi Allah lebih tahu apakah benar kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Kadzabta, bohong, kata Allah SWT. Apa yang terjadi jemaah? Gara-gara hatinya tadi yang menyembunyikan di sana keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk disanjung. Dan dia di dunia betul sudah mendapatkan sanjungan itu. Orang-orang sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Fa umira bihi thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat Allah untuk menyeret di wajahnya jemaah. Wajah yang mungkin biasa dipandang oleh manusia, yang orang mengenal dia dari wajahnya nih, orang yang ngajarin kita. Allahu akbar jemaah. Thumma turiha finnar. Kemudian Allah melemparkan dia ke dalam api neraka. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah duduk merenungi. Dia seorang alim ulama yang besar sekali, bahkan dikenal sebagai wa'idhul ulama, alim ulama yang pandai memberikan nasihat. Dia mengarang sebuah kitab yang judulnya Saidul Khatir. Dia menceritakan di sana, dia cerita, ana pernah duduk. Saidul Khatir itu apa artinya jemaah? Buruan hati. Dia ada sesuatu di hatinya, dia tulis. Ada sesuatu di hatinya yang khatara fi qalbi, itu yang dia tulis. Dia cerita pernah duduk di majelis ana, puluhan ribu orang. Ana ngasih ceramah semuanya nangis, kata dia. Ada berapa ratus orang yang masuk Islam di tangan ana. Kemudian pernah satu hari dia duduk di majelis, ketika melihat orang-orang banyak, dia berpikir, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Gimana kalau orang-orang yang kau kasih ceramah itu semuanya masuk surga dan kau masuk neraka, katanya. Lalu Ibnul Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu, ya Allah. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan, azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih. Supaya orang-orang enggak ngomong gimana Allah itu mengazab seorang hamba yang ngajak orang-orang kepada Allah. Subhanallah jemaah. Wallahi masalah hati ini masalah yang dahsyat sekali. Maka harapan kita semoga Allah menjadikan amalan kita semua ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yang akan menjadi koreknya api neraka, syahid, orang yang mati di medan perang. Nah, dia mati dan tewas di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan peperangannya peperangan yang syar'i. Lalu didatangkan untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amah, fa'arrafa. Sama Allah tunjukkan sebelum Allah menghisab, Allah itu menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Supaya orang ini sadar, kita juga harus sadar semua bahwa semua nikmat itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa datang ke pengajian ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa naik mobil kita, siapa yang ngasih mobil kita? Siapa yang ngasih motor kita? Siapa yang memberi dorongan niat di hati kita? Allah Jalla Jalaluh. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan orang ini mengaku, iya wah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fik hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Berjuang di jalan. Memang betul, dia meninggal dan tewas di medan perang. Dia dikuburkan dengan darahnya. Karena orang yang mati syahid dikuburkan dengan darahnya. Betul, ketika di dunia dia seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari, seorang yang pemberani, pembela kebenaran, seorang pahlawan. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Sudah kau dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret di wajahnya, yang orang-orang mengenal dia tuh wajah dia nih, wajah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga, Jawad,
orang kaya raya yang dermawan, bukan orang kaya raya yang pelit, tapi ini orang dermawan. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafahu. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui semua nikmat itu. Iya Allah, itu sudah kau berikan kepada aku, harta yang berlimpah ruah, ya, rizki yang banyak. Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Masya Allah. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka hartamu diinfakkan ke sana, kecuali aku sudah berinfak di sana lillah, untukmu ya Allah. Semua dia lakukan jamaah. Masjid dia bangun, sekolahan dia bangun, janda-janda anak yatim dia santuni, dia berangkatkan orang untuk beribadah umrah. Masya Allah, semua kebaikan sudah dia lakukan, dan dia mengklaim bahwa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad, kau berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan jawad, orang yang baik hati, orang yang dermawan. Fulan, Masya Allah, nggak ada masjid di sini, semua dia yang bangun tuh. Dia sudah mendapatkan waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku orang yang tidak butuh sekutu. Aku zat, ma'adziratan, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, dengan syarik. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan di niatnya itu selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku nggak akan terima. Aku biarkan dia bersama yang dia sekutukan. Saya suruh cari pahala dari orang-orang. Apakah bisa memberikan pahala kepada dia? Apakah bisa memberikan manfaat kepada dia? Nggak ada, jemaah. Karena pada hari itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu agar kita bisa selamat dari riya ini, berusahalah untuk memiliki amalan yang tidak diketahui orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar seorang hamba, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang bisa memiliki khib', amal soleh yang disembunyikan, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Hadis ini sahih. Kita kalau bisa punya sholat yang nggak ada orang tahu, istri kita pun nggak tahu, kita punya sedekah, kita bantuin orang, jangan ada orang yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah, untuk bantu orang itu lebih mudah tanpa orang tahu. Kita ingin tinggal transfer, umpamanya, nggak ada tuh orang tahu. Kita berbuat baik sama fulan, sama alan, nggak ada yang tahu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud menganjurkan agar seorang kalau bisa, sebagaimana dia menyembunyikan dosanya, dia ingin orang lain tidak ada yang tahu dengan dosa dia, seperti itu pula dengan amal kebajikan dia. Nggak ada orang yang bisa tahu. Kita nggak suka orang lain tahu sama dosa kita, nggak suka. Bahkan tatkala kita berbuat dosa, kita berusaha untuk menutup pintu semuanya. Maka berusaha agar kita punya amal ibadah yang orang lain tidak tahu. Para salafus soleh, mereka memiliki amalan-amalan tersembunyi. Kata Ibn Mubarak, dia mengatakan Imam Malik, kata Ibn Mubarak tentang Imam Malik itu jadi terkenal seperti itu bukan karena banyak sholat atau banyak apa, karena ada amalan yang dia sembunyikan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebuti Abdullah bin Mubarak ini bisa begitu tinggi derajatnya di mata manusia, ilmunya bermanfaat karena dia punya amalan yang tersembunyi, yang nggak ada orang tahu, yang dia amalkan itu. Kita kalau punya amalan tersembunyi, setan itu susah godain kita, karena setan itu bisa menggoda kalau ada kesempatan. Ketika kita beramal terang-terangan, setan bisa tuh bisik-bisik. Oh, ente lihat tuh, masya Allah, orang-orang pada seneng tuh gara-gara ente tuh, insya Allah. Mulai kita tuh tumbuh ujub,
tumbuh keinginan macam-macam. Dan orang yang bisa mempunyai amal tersembunyi ini adalah orang yang benar-benar mukmin. Orang munafik nggak bisa. Orang-orang yang kadzab, yang dusta nggak bisa. Karena dia bahkan susah beramal kalau nggak ada orang. Kita lihat Rasul SAW bagaimana mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik kapan? Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat. Kita kalau salat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, insyaallah. Kemana bang? Masjid, insyaallah. Salat nih kata dia, insyaallah. Tapi kalau salat subuh kagak ada orang. Kita mau salam-salam nih nggak ada. Ini nggak keluar. Kalau orang munafik. Maka Rasul SAW biasanya kalau selesai salat subuh, beliau tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, fulan hadir nggak? Enggak. Fulan hadir nggak? Enggak. Qala Rasul SAW mengatakan, lau ya'lamuna ma fihima. Kalau mereka tahu tuh dengan pahalanya salat berjamaah ke masjid tuh, mereka akan datang walaupun merangkak jamaah. Maka kita harus punya ibadah tuh yang nggak ada orang lain tahu. Kemudian kenapa dianjurkan sholat sunnah kok di rumah, tidak di masjid? Soalnya kalau di masjid banyak orang. Dan kita bisa sholat sunnah. Semua pada sholat sunnah, sholat sunnah. Allahu Akbar, insyaallah. Tapi coba di rumah, udah nyampe rumah tuh, buktikan kalau benar kau memang mau sholat. Nggak ada yang ngelihat. Apalagi godaannya di rumah lebih banyak. Kadang-kala kita nih sholat sunnah di rumah, istri kita ya ente ya Hanu tadi ya ente, anak tahu sama ente, istri tahu sama kita nih nggak bener umpamanya. Tapi kalau di luar kan orang lain nggak tahu. Tapi istri kita kalau kita pura-pura nih sholat sunnahnya, ente biasanya nggak kayak gitu kata dia itu. Tapi maka kita berat, kita berusaha. Jadi bapak tetap berusaha kalau sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena setan susah godain. Ada orang yang pura-pura di masjid nggak sholat sunnah supaya dikira sholat sunnah itu kan ngomongnya sholat sunnah kan sunnahnya di rumah gitu kan. Padahal di rumah nggak sholat dia. Sampai rumahnya si istrinya pikir oh mungkin suamiku sudah sholat sunnah di mana? Di masjid. La fil masjid wala fil bait. Itu orang-orang yang bahaya yang seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana as-salafus salih radhiyallahu taala anhum wa rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada murid-murid mereka. Abu Hazim berkata, uktum hasanatika asyad mimma taktum sayyiatika. Sembunyikan amal kebajikanmu lebih dahsyat lagi ketika daripada engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Kita nih kalau ngaji ya, kita sebagian salaf itu kalau lagi ngaji kemudian ada orang dia taruh. Kalau kita malah dikeras-kerasin kalau ngaji. Oh, ya dakwah supaya dia ikut ngaji sama kita gitu kan. Hati-hati. Karena hati kita lemah jamaah. Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbih. Orang yang shadiq, yang benar keimanan dia itu, dia tidak perhatian. Andai kata kedudukan dia itu turun dari hati manusia, nggak ada masalah. Yang penting hati dia benar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, Bishr bin Harith mengatakan, la a'lamu rajulan ahab an yu'raf illa dhahaba dinuhu waftudih. Aku tidak pernah tahu orang yang cinta dengan popularitas, yang cinta dengan pujian, kecuali agamanya akan pergi dan dia akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang itu menjual nama Allah. Dia ini kalau lagi sama orang pura-pura baik. Tapi di balik itu ternyata dia tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ali bin Husain ibn Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana dia itu punya amalan yang orang lain nggak tahu. Dia bersedekah jamaah ke rumah-rumahnya janda-janda di kota Madinah tuh malam hari dia ganti kostum. Dia ganti kostumnya.
Dia datang ke rumah Roma, kasih itu orang, dia pergi, kasih. Nggak ada yang tahu. Sampai mati baru tahu orang-orang. Ketika orang-orang mati, mereka baru tahu, oh ternyata selama ini yang ngasih siapa? Fulan. Karena buktinya udah nggak ngasih lagi. Sehingga Allah menjaga dia supaya ikhlas sampai dia mati. Abdullah bin Mubarak juga, ketika dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi, keluarlah satu orang Romawi yang mengajak perang tanding. Maju satu orang Islam, mati. Yang kedua mati. Yang ketiga mati. Yang keempat, kelima, keenam mati semuanya. Akhirnya umat Islam agak keder lah, grogi menghadapi seperti itu. Lalu Abdullah bin Mubarak berpesan kepada sahabatnya. Dia ngomong, "Syuf," kata dia, "kalau aku mati, kau lakukan ini dan itu." Abdullah bin Mubarak maju dengan surban yang ditutupkan ke wajahnya. Nggak ada yang tahu, cuma matanya yang kelihatan. Dia maju ke depan. Subhanallah. Sedikit, mungkin berapa detik, berapa menit, bisa mati tuh orang kafir. Satu mati, sama 6 mati. Ditantang lagi nggak ada yang maju. Lalu Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam dan berhenti di sebelahnya temannya tadi. "Kalau kau menceritakan hal ini selama aku hidup, maka aku akan melakukan ini." Diancam oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dia tidak pernah bercerita kecuali setelah meninggalnya Abdullah bin Mubarak. Karena apa? Karena jaga hati, jemaah. Kita ini, ya Allah, amalan yang tersembunyi aja ada keinginan orang lain tahu. Ada tuh nafsu untuk itu, ada. Bagaimana dengan amalan yang terang-terangan? Maka Abdullah bin Mubarak ajak menjaga hatinya, apalagi kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza asbahtum siyaman fa asbihu mudahhinin." Kalau kalian paginya puasa, maka cobalah kalian ini pakai minyak rambutnya. Jenggotnya kasih minyak. Kenapa? Supaya kelihatan seger. Supaya nggak kelihatan kalau kita puasa. Kadang-kala kita nih diajak main bola, main bola. Oh, ana lagi puasa. Insyaallah. Nggak perlu ngomong ana lagi puasa. Nggak, ana lagi nggak mau main gitu kan. Masya Allah. Lalu terkadang kita datang ke tempat sahib-sahibnya yang lagi makan. Memang sengaja datang ke sana. Insya Allah. Fadal minum, kata dia. Afwan, ana lagi puasa. Som. Ya, hati-hati, jagain hati itu jamaah. Sudah, tampakkan diri kita kalau kita nggak puasa, sehat. Nah, bagi kita mau Ramadan. Kalau Ramadan ya semuanya puasa, aman. Kalau puasa sunnah yang dibicarakan. Biasanya kalau puasa Ramadan yang jadi masalah apa? Diajak ngaji, nanti kalau nggak ngaji, ana lagi puasa, kata dia. Ya ini lagi ngaji, diajak ngaji. Karena lemes biasanya orang puasa itu. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lawadittu annal khalqa yata'allamuna minni wa la yunsab ilayya minhu syai'." Harapan aku, kata dia, semua orang itu bisa mengambil manfaat dari ilmuku tanpa ada satupun yang dinisbatkan kepada aku. Nggak perlu tuh ditulis karyanya Imam Syafi'i, nggak perlu, dia mengatakan. Yang penting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini, tapi dia tidak dikenal di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang majhul, yang nggak pernah naik di atas mimbar, yang tidak pernah muncul di TV, tapi dia terkenal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena amal kebajikan dia selalu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya, hasad, iri, dan dengki. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh mereka, "La yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'min ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam." Nggak akan bisa berkumpul di perut seorang mukmin debu yang dia hirup di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika berperang, dan panasnya api neraka jahanam. Nggak akan berkumpul. Yang kedua, wala yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad, dan tidak akan berkumpul di hati seorang hamba itu iman dan hasad.
Jadi seorang yang hasud, dipertanyakan keimanan dia. Seorang yang memiliki sifat iri, dengki, bahkan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan dosa lainnya, karena dosa hasad ini melahirkan dosa. Dosa hasad itu tidak berhenti hanya di hasad, karena dosa hasad itu di hati. Masalahnya di hati, tapi akan muncul di lisan. Kita lihat bagaimana kisahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara Nabi Yusuf, apakah hasad mereka itu hanya berhenti di hati mereka? Tidak. Mereka berusaha untuk memisahkan Nabi Yusuf dari orang tuanya. Lalu setelah itu mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bermula dari hati semuanya. Maka yang harus diperbaiki adalah hati kita dari sifat hasad itu. Dan kita melihat kisahnya dua anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Hah? Masya Allah, ada khilaf di antara. Jadi memang Qabil Habil ini susah membedakannya. Tapi di dalam bahasa Arab gampang membedakannya. Yang membunuh itu adalah, dalam bahasa Arabnya membunuh itu apa? Qatil. Jadi yang pakai qaf itu yang membunuh. Qabil itu qatil. Qabil qatil yang membunuh, dan Habil yang dibunuh. Apa sih masalahnya? Masalah hati. Masalahnya di hati. Ketika dia tidak ridha, dia tidak ridha adik yang dinikahin oleh Habil. Kemudian okelah, lalu mereka disuruh berkorban, dan ketika berkorban pun masalahnya di hati. Di hati Qabil ini udah ada masalah. Maka kurban siapa yang diterima? Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Ketika ditanya kenapa kok yang diterima dari Habil, apa kata Habil? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi udah kelihatan nih, subhanallah, dia udah gak bertakwa dari awalnya. Dan Nabi ketika berbicara tentang takwa, di mana beliau menunjuk? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa di sini letaknya ketakwaan. Jadi semua problematika yang kita hadapin ini, kemungkaran di akhlak, ya, pencurian, pemerkosaan, semua intinya di hatinya yang bermasalah. Dan penyakit hati sangat banyak sekali, nggak mungkin kita kaji dalam majelis yang sempit ini. Tapi kita harus tahu masalah hasad ini masalah yang besar, karena hasad itu membuat orang tidak bahagia dalam kehidupan ini. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Tapi jamaah, tidak ada sanksi yang lebih dahsyat bagi orang yang hasud kecuali hasud itu sendiri. Karena orang yang hasud susah tidur. Antum melihat orang yang hasud itu makan jadi nggak enak. Nah, maka antum mau terus makan gak enak. Tetangganya, Masya Allah, beli motor baru, 2 hari gak bisa tidur. Nanti kenapa, kata dia? Bang, tetangga beli mobil baru, bang. Ya kenapa kau beli mobil baru, kata dia? Ya kok bisa dia beli, bang? Karena mungkin korupsi dia tuh, bang, kata dia. Subhanallah. Tuh mulai keucapan. Masalahnya awalnya di hati, tapi kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka hati-hati jamaah, tetap masalahnya di hati. Kita harus memperbaiki hati kita. Dan untuk mengobatin hasad, untuk mengobatin hasad ini, yang pertama, doakan orang yang dihasuti. Doakan dia. Kini kadang-kala hati muncul, ya, enti kalah sama fulan, gitu, seperti ini. Langsung doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau limpahkan rahmatnya buat dia, ya Allah. Karena kalau kita mendoakan dia, kita akan dapat juga sama. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Yang kedua, orang yang hasud itu biasanya tidak ingin musuhnya itu dipuji. Maka kita harus melawan itu dengan memuji dia. Ketika ngobrol sama teman-teman, fulan Masya Allah, padahal ini hati kita lagi gak senang sama fulan, tapi kita harus menundukkan hati kita nih. Enggak, fulan Masya Allah baik, fulan itu.
Lalu ketiga, ingat bahwa yang memberi dia itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Jadi orang yang hasud, intinya dia tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngasih dia Allah. Kenapa kau nggak suka? Kalau kau ingin, gimana caranya? Fas'alullaha min fadlih. Minta sama Allah, yang ngasih sama dia minta. Kemudian datang kepada dia, ya, kita kasih hadiah dia, karena tetap hati kita ini setan terus. Tapi kalau kita bisa menguasainya, insya Allah kita dapat menundukkan dan mengobati hasud itu. Hasud ini jamaah, kata Ibnul Jauzi, insya Allah semua orang punya sifat itu. Dan itu cobaan dari Allah SWT. Hasud itu diumpamakan seperti pohon yang ada akarnya di hati kita. Nggak bisa dicabut pohon ini, bisanya ditebang. Ada orang yang dipupuk, yang akhirnya pohon hasudnya itu, masya Allah, menyesakkan dada dia. Tapi ada orang yang motong terus, ya, mau muncul dipotong, karena itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan akan dicabut? Nanti, ketika melewatin sirat. Ketika melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam, kemudian berhenti di atas kontoroh antara jahanam dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dibersihkan nanti hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Kita cabut, kata Allah, rasa hasud, rasa iri itu dari hati mereka, sehingga mereka menjadi saudara yang saling mencintai. Karena kalau kita di surga masih ada sifat hasud, jamaah, nggak bahagia, nggak akan bahagia. Karena di surga itu kan tingkatannya beda-beda tetap. Ada orang yang lebih tinggi dari kita ke tingkatannya. Kalau masih ada sifat hasud, nggak akan bahagia tuh orang. Tapi ketika dicabut, masya Allah. Jadi antum bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Antum melihat tetangganya, anaknya sukses, ya, masya Allah. Datang, masya Allah. Mudah-mudahan anakmu bisa bermanfaat buat umat, kata dia. Katakan kepada dia seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penyakit hati, mungkin ini menjadi yang terakhir. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini bukan cinta semafulus aja, jamaah. Cinta kepada apa? Wanita, karena termasuk dunia. Cinta kepada jabatan, kemudian popularitas, itu termasuk fitnah dunia. Kita kalau ada hubbud dunya wa karahiyatul maut, subhanallah, kita akan menjadi hambanya dunia. Pagi siang cari dunia, nggak bisa menikmatin. Siapa yang menikmatin? Anak-anak kita. Ana wallahu alam, ya. Ana sempat ke Bandung, ke villa-villa, masya Allah. Ana tanya, ini siapa yang tinggal di sini? Pembantu. Situ pembantu. Situ, wah, ini villa-villa yang besar ini yang tinggal siapa? Pembantu, jamaah. Yang bikin siapa? Bosnya. Yang menikmati pembantu sama anak-anaknya. Subhanallah. Kalau kita berpikir semuanya kita ini kan nyewa, semuanya nyewa, nggak ada yang memiliki. Dan sungguh bahagia pembantu yang bisa memiliki, yang bisa menyewa villa tanpa bayar. Gak bayar dia, dia menikmatin, masya Allah, dibayar, kata Ahmad, dibayar, masya Allah. Kalau bisa kita dengan dunia seperti itu, kita nggak apa-apa, sudah nggak punya mobil nggak apa-apa. Yang bisa orang-orang yang jadi supir, masya Allah, jemaah. Mobilnya tiap hari ganti, masya Allah, ganti terus. Bosnya cuma naik satu mobil, enggak, anak naik satu aja, ente naik yang lainnya nggak apa-apa. Bosnya cuma satu mobil, masya Allah. Itulah kehidupan dunia. Dan Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, mata yang menipu kita. Dan dalam dunia ini untuk mengobatin hati kita, jangan melihat ke atas. Kalau motivator biasanya selalu nyuruh kita, lihatlah kepada yang lebih sukses, lihatlah kepada yang lebih sukses. Karena potokan dia adalah dunia. Kenapa dia ngatanya yang sukses itu setelah sukses kemana? Mati. Loh, kalau mati buat apa nang lihat dia? Kalau akhirnya ternyata juga mati kayak gitu. Maka lihatlah kepada yang dibawa dalam urusan dunia. Nah, seorang muslim harus bisa kaya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.
Kuat dari apanya? Semuanya. Kuat, ya, ambisi akhiratnya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Karena tentunya orang yang fisiknya kuat ketika beriman dan berjuang di jalan Allah lebih bermanfaat daripada orang yang lemes, yang sakit-sakitan mungkin, seperti itu. Begitu pula orang yang punya duit kaya, orang mukmin ya, yang beriman, duitnya banyak, manfaatnya banyak. Tapi kalau orang kaya imannya lemah, jangan mau bantuin kita. Malah kadang-kala kita yang dicaci maki dengan mereka. Ini ada apa ngabis-ngabisin duit tuh? Seperti kata orang-orang kafir, anut'imu man law yasha Allah at'amah. Kenapa kita ngasih makan orang-orang tuh? Kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia. Sampai seperti itu. Maka al-mu'min syaratnya ini. Jadi kalau kita mau kaya, fadhal. Dan Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu akhirat. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa bagianmu di dunia. Apa sih bagian kita di dunia, jamaah? Makan, sandang, pangan, papan. Itu bagian kita. Sisanya ditinggal semuanya. Sisanya bakal ditinggal semuanya, jamaah. Tapi yang terakhir, tidak pandai bersyukur. Itu penyakit hati. Kita di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang pandai berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Tadi tuh banyak orang yang kerjanya ngeluh terus. Ini ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Seakan-akan hidupnya itu musibah terus. Kalau kita bayangkan musibah yang Allah berikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak sebanding, jemaah, nggak sebanding. Maka kita lihat orang-orang yang dapat musibah, umpamanya punya utang, bangkrut. Berapa lama dia punya utang? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, anggap 10 tahun, 50 tahun nggak punya utang. Baru 10 tahun kau punya utang sudah ngeluh terus, dan itu karena engkau juga. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur melihat banyaknya nikmat Allah kepada kita. Nikmat mata nih, nikmat mata. Andai kata ada orang punya uang 10 miliar. Dia sakit mata kemudian buta. Lalu dokter mengatakan kau bisa sembuh tapi bayarnya 10 miliar. Bayar nggak dia? Bayar dia. Andai kata ada orang nggak bisa BAB. BAB itu yang kita buang tiap hari yang mungkin kita nggak mensyukuri itu nikmat. Yang kita kalau keluar disuruh baca ghufranak, ya Allah ampunanmu ya Allah. Itu nikmat itu. Andai kata kita tidak bisa BAB, kemudian dokter mengatakan 1 miliar kau baru bisa BAB, kita akan bayar. Dikatakan tiap hari kau bayar 1 miliar, kata dia. Aku bayar, yang penting aku bisa BAB. Tapi nikmat itu kadang-kala kita lupakan nikmat itu. Maka lihatlah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, supaya hati kita bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua permasalahan itu bermula dari hati. Semoga Allah menjaga hati kita. Mungkin di sini ada, masya Allah, pertanyaan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditulis sebelum ceramah kayaknya, jemaah. Padahal tadi udah dibahas gitu ya. Jadi Anda mungkin tidak membacakannya. Nah, bagaimana ini Ustaz, jika kita bersedekah berharap balasan Allah di dunia, seperti bersedekah karena ingin sukses hajatnya, bersedekah karena ingin sembuh dari penyakit, bersedekah karena ingin kaya dan lancar usahanya, apakah Allah menerima amalan sedekah yang seperti itu? Baik, berkaitan dengan bersedekah dengan niat dunia. Apabila memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dunia untuk perbuatan itu, nggak masalah. Contohnya apa? Seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia dikasih harta rampasan perang. Tapi kalau niatnya itu hanya harta rampasan perang, maka itu masalah. Tapi kalau niat analillahi ta'ala, tapi kan kalau menangkan dapat gitu ya, dia harapkan itu. Seperti sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita disuruh sama Rasul SAW. Tatkala kita mengamalkan itu, kita beriman bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya minta dunia.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dalam amalannya hanya mengharap dunia dan perhiasannya, Allah kasih. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka kita kalau mau bersedekah, Ustaz, ana mau bersedekah, harapannya Allah ganti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Bilal, kasih kau, jangan takut berkurang hartamu, jangan takut jadi sedikit hartamu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis qudsi, "Ya ibnu Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai ibnu Adam, kau keluarkan, aku akan berikan kepadamu. Karena memang rezeki kita ini semuanya dari Allah. Allah selalu mengatakan, "Wa mimma razaqnahum." Kami yang ngasih rezeki itu. Nahnu narzuquhum. Kami yang ngasih rezeki. Jadi jangan cuma mengharapkan dunia. Kita boleh bertawasul dengan amal soleh, boleh. Kita beramal soleh, ya Allah, ibu ana sakit, ya Allah tolong sembuhkan nih, ana sedekah seperti itu. Gak masalah. Tapi jangan hanya mengharap dunia. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul SAW membawa seekor onta. Kan sedekah itu akan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat kan. Kemudian berapa terserah Allah SWT. Dia bawa seekor onta yang sudah pakai pelana. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Ini di jalan Allah SWT. Apa kata Rasul SAW? "Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah." Kau akan dapat di hari kiamat 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Kulluha maktumah. Ada orang yang cuma minta, "Gimana Ustaz? Ana butuhnya di dunia Ustaz." Allahu Akbar. Itu yang bermasalah. Ketika dia carinya untuk dunia saja, Allah kasih. Jangan tak Allah kasih, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Ketika niatnya hanya untuk, nah, barakallahu fikum. Ustaz, ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar nasihat seorang suami kepada istri membekas di dalam hati? Dan bagaimana pula nasihat seorang anak kepada kedua orang tuanya agar membekas di hati? Jadi masalahnya di mana? Di hati. Jadi suami kalau ngomong ngasih nasihat istri, balutlah nasihatnya dengan cinta yang berasal dari hati. Jadi kadang-kala suami ini ngasih nasihat istri dengan omongan yang kasar ya. Tunjukkan kalau suami ini cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja itu ketika memberi nasihat kepada sahabatnya, memberi nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Dzar, Nabi memulai nasihatnya dengan mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, aku sayang sama engkau. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu nggak perlu tuh. Sini duduk sini. Nanti sudah dari awal istrinya udah, iya ada apa? Udah gitu, udah nggak nyambung kalau dari awal sudah. Ada yang ente tahu kan, anak nih suami. Insya Allah. Jadi haknya suami kau tahu? Wah, kalau sudah bicara hak, oh iya, aku tahu. Tapi hak istri kau tahu nggak? Wah, itu ribut udah kalau nasihatnya. Jangan cari hak-hakan. Tapi tolonglah dibalut dengan cinta. Katakan suami kepada istrinya, "Dek, kau tahu di muka bumi ini nggak ada wanita yang lebih aku cinta dari engkau." Ketika itu istri mau dikasih nasihat, dengar langsung tuh. Insyaallah, "Iya bang, ada apa bang? Nih aku mau kasih hadiah sama kau." Kasih sesuatu. Setelah dikasih, umamanya kasih apalah yang kita milikin, beliin cincin ya sama dia. Lalu ngomong, "Dek, boleh aku minta sesuatu? Kau minta apa saja bang, aku kasih bang." Itu kalau sudah awalnya baik, istri akan nurut. Tapi kalau dari awalnya kita, maka tolong. Dan istri-istri ibu-ibu dengerin tuh. Walaupun suaminya nggak ngasih hadiah, tetap harus taat sama suaminya. Jangan nungguin hadiah dari suaminya gitu. Ini insya Allah akan lebih membekas di hati. Karena ada istilah dari hati ke hati. Kalau memang mulanya dari hati kita, insya Allah sampai ke hati. Tapi kalau dari lisan kita, seperti itu juga kepada orang tua. Anak mau ngasih tahu orang tua, ya tolonglah tuh orang tua nggak sama dengan sohib kita, nggak sama. Dan
Kita harus selalu ingat dengan orang tua kita, bagi sama ibu kita. Kalau kita lagi nggak berpakaian jamaah ya, kita mungkin bercermin, ingat dengan ngelihat pusar kita. Nih, kita dulu minum dari darah ibu kita selama 9 bulan jamaah. Dan bekas itu masih ada di sini. Supaya kita sadar kita ada karena adanya orang tua kita. Ibu kita nggak pernah mengeluh ketika kita makan dan minum dari darah dia yang terus, subhanallah. Maka ingat ya, dengan cinta dan kasih sayang kita memberikan nasihat kepada orang tua kita. Saya pernah mendengar bila hati tidak bersih maka semua amal tidak diterima. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, jadi berkaitan dengan hati yang tidak bersih ini, ada penyakit hati yang semua amal tidak akan diterima, yaitu syirik. Itu penyakit yang paling bahaya. Qalbin salim adalah salim dari dosa dan dari syirik. Kalau orang masih berbuat dosa, itu akan mengotori hatinya, tapi tidak sampai ditolak amal perbuatannya. Namun kalau dia sudah sampai syirik, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Itu akan Allah jadikan debu yang berterbangan. Apa tandanya hati kita sudah bersih? Naam, atau belum? Atau belum? Apa indikatornya? Jadi tanda hati kita bersih ini salah satunya gampang menerima nasihat. Jadi kalau kita gampang menerima nasihat dari orang, atau kita gampang menangis, itu hati orang yang bersih insya Allah. Dan antum lihat ketika antum dalam kondisi hati antum bersih, salah satu untuk membersihkan hati caranya apa? Istighfar. Istighfar. Coba sehari antum jangan pernah kurang 100 kali istighfar. Jangan kurang 100 kali istighfar. Satu majelis kalau bisa. Istighfar terus. Itu akan membersihkan hati kita. Karena kalau kita beristighfar, Nabi mengatakan suqila qalbuh. Hatinya akan dibersihkan. Terus istighfar. Dan orang kalau sudah banyak istighfar, ngomongnya akan teratur jamaah. Karena dia sudah minta ampun dari tadi. Masa aku ngomongnya jadi nggak benar gitu kan? Nah, mohon maaf, mobil Honda Brio B157. Brio B157 tolong dipindahkan. Pakai tanda petik loh jemaah. Nah, jadi kadangkala kalau datang kajian itu ngerepotin orang. Pernah ada seorang, saya tanya, kenapa kok nggak datang kajian lagi? Enggak lah, anak malas datang kajian. Anak mau pulang susah, kata dia. Ditutup mesti. Dia malasnya gara-gara itu. Maka kita dosa tuh. Kalau menyebabkan orang jadi nggak mau kajian gara-gara. Karena kadang-kadang ada orang, ada perlu, ada yang sakit, ada apa. Kemudian kita tutup. Jadi Brio B1574. Masya. Kuncinya, kalau ada kuncinya nanti ada ibu-ibu yang mau mindahin. Kayaknya nggak ada yang punya tuh. Wallahu alam jamaah. Enggak, antum enggak perlu malu jamaah. Antum dapat pahala kalau mindahin tuh mobil tuh. Nah, Ustadz, akal sama hati yang mana yang membenahi, yang kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita berpikir, kita berdiri dengan akal atau hati. Ingat, akal ini bukan organ. Nggak ada organ namanya akal. Akal itu adalah tugas hati, berakal. Kan Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tidak berakal hatinya itu. Jadi itu sekedar tugas. Bukan apa istilahnya jamaah? Wewenang. Bukan wewenang. Jadi pekerjaannya hati itu berpikir. Jadi nggak ada dikatakan akalnya diambil, nggak ada. Karena nggak bisa akalnya diambil. Tapi yang ada bagaimana hatinya rusak kemudian tidak bisa dia berpikir, tidak bisa berakal tadi. Maka yang disebutkan termasuk syarat orang itu wajib sholat adalah akil. Bukan berarti orang itu punya akal, karena semua orang punya. Bayi pun sudah punya akal, tapi sudah bisa berpikir. Akalnya itu, akil balik itu sudah berpikir, ya tentunya berpikir dengan hati.
Itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang berpikir itu adalah hati dan bukan otak. Bukan otak. Tapi kenapa Ustaz? Orang kalau berpikir selalu garuk-garuk kepalanya. Katanya ketika orang berpikir, orang ngomong, jantung itu memompa darah lebih kuat lagi, dan oksigen pun paru-paru kita itu juga memompa ke sana, kemana? Ke otak. Tapi tetap hati sebenarnya mulainya semua dari hati. Adapun ada hubungannya, apakah ada hubungan antara otak sama hati? Tentu jemaah. Orang kita aja sakit sini hubungannya sama hati. Orang kena stroke separuh hubungannya sama apa? Sama otaknya dok. Karena jadi nggak tahu dok. Karena hasad. Oh tuh, orang bisa stroke karena stres, karena hasad, betul tuh. Nah, barakallahu fiik, masya Allah. Ini ada tambahan. Mobil Honda Jazz, warna hitam, nomor B122 NAN. Kaca mobil terbuka dan ada tas di jok belakang. Insya Allah. Insya Allah kalau hatinya baik nggak hilang tuh tasnya kan. Ini yang ngasih ini orang baik nih jemaah. Ada orang yang jamaah kalau barangnya murah diumumkan. Kalau mahal, masya Allah. Tapi enggak, insya Allah nih hatinya baik semua, panitianya baik-baik semua jamaah. Kita nggak suudon, kita suudon tuh masalahnya juga di hati tuh. Nah, hati ini sedih sekali. Anak hidup jauh dari orang tua. Setiap telepon orang tua beliau selalu mengeluh soal keuangan. Padahal setiap bulan kami ini anaknya selalu mentransfer. Bagaimana ya Ustadz? Ada doa untuk orang tua kah? Atau mungkin kami anak-anaknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu kita tuh bukan hanya butuh duit. Ada orang tua yang matre. Karena mungkin didikan dia selama ini seperti itu dia dapat dari orang tuanya. Kita kalau cuma ngirim duit berarti kita membuat orang kita tambah materi. Tapi sekali-kali kita kirim diri kita datang ke sana. Kita yang datang ke sana. Kita bawa hati kita ke sana. Kita bagaimana ngobatin hati orang tua kita mungkin yang cinta kepada dunia. Nah, ada orang tua yang mengukur kebaikan anaknya dari duit. Jadi kalau satu anaknya miskin, kata dia, ini durhaka nih anak. Masya Allah, dia nggak punya. Tapi mungkin nih anak yang nggak pernah ngirim duit, tapi dia kirim doa tiap malam buat orang tuanya. Dia kirim doa buat orang tuanya setiap sholat, seperti itu. Maka sekali-kali kita datang tidak hanya ya kirim duit ya, kita bawa orang tua kumpulin duit, yuk umroh ya, untuk ngobatin hati orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menenangkan hati dari segala masalah yang terjadi pada kita yang disebabkan oleh seorang suami yang selalu menyakiti hati istrinya walaupun sudah sabar hidup di madu. Insya Allah. Tuh. Jadi para jamaah berkaitan dengan poligami ini, Islam mensyariatkan poligami. Diperbolehkan untuk poligami, tapi dengan syarat. Syarat itu yang bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jangan kita, ada orang-orang masya Allah zen kata dia, tiap hari pindah rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Dia enak di dunia belum tentu enak di akhirat jamaah. Kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Ada orang yang punya satu istri zalim. Satu istri zalim. Dia mengatakan enggak, anak mungkin kalau dua bisa adil kata dia. Ente satu aja zalim, mau dua lebih parah ente. Seperti itu. Maka hati-hati. Jadi kalau seperti ini mungkin dia poligami karena syahwat aja dan istrinya sudah dia zalimin. Sebelum dia nikah lagi sudah dizalimin istrinya, maka hati-hati, Allah akan meminta pertanggungjawabannya itu. Bagi seorang istri tidak ada cara lain kecuali dengan bersabar. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian minta tolong dengan sabar
Di antara tafsir sabar, para ulama mengatakan adalah puasa. Karena bulan puasa adalah syahrus sabr. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Maka ibu-ibu kalau lagi sakit hati sama suaminya, puasa sunnah. Bismillah lah. Kan biasanya suaminya kalau ke rumahnya bini yang muda umpamanya, kan bebas kita untuk puasa di sana. Itu insya Allah bisa mengatur kesabaran kita dan terus didoakan suaminya. Doakan mudah-mudahan berubah dan kasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau mau ngasih nasihat suami, nasihat saya tulis pakai surat. Tulis di surat. Jangan ngomong. Kalau ngomong bertengkar biasanya. Karena suami merasa nanti siapa ente. Tapi kalau surat, bismillah, mudah-mudahan terbuka hati suaminya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tinggal di Mertua Indah. Di mana nih, Mas? Ada perumahan Mertua Indah nih. Betul, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai capek anak jamaah insyaallah. Nah, dari tadi udah keringetan nih jamaah, masyaallah. Enggak, bismillah, enggak apa-apa lah, bismillah. Sebentar lagi insyaallah udah dingin jamaah. Yang penting hatinya yang dingin kan itu, insyaallah. Saya tinggal di Mertua Indah, maksudnya di rumah mertua. Karena mertua tinggal sendiri, istri sudah meninggal tahun 2010. Yang mau saya tanya, mertua saya tidak pernah sholat dan puasa. Saya tidak tahu kenapa kalau di KTP sih Islam. Dan saya bingung, dia selalu taruh gelas berisi air putih di atas kulkas. Nggak tahu maksudnya apa, bagaimana saya harus bersikap dan bagaimana seharusnya sikap saya. Karena saya tidak mau disebut bangkai hidup seperti kajian ustadz terdahulu, Masya Allah. Nah, kita tahu di antara bangkai hidup adalah orang-orang yang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang dia tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dia membiarkan kemungkaran terjadi, dia tidak pernah merubah kemungkaran itu, maka kita termasuk bangkai hidup. Apa gunanya kau hidup? Ketika kau melihat kemungkaran dan kau biarkan. Bagaimana caranya kalau mertua seperti itu? Ya, dikasih nasihat mertuanya. Kalau mungkin tidak bisa kita, kadang-kala menantu tidak bisa ngasih nasihat mertuanya, tapi cari teman baik mertuanya. Kita cari teman dekat, kita cari mungkin kerabatnya. Karena memang memberi nasihat itu tidak hanya menyampaikan hukum. Kalau menyampaikan hukum semua bisa. Datang, tuh nggak boleh itu, khamr itu haram. Siapa yang tidak bisa mengatakan itu? Tapi kan bagaimana membuat orang yang minum khamr ini jadi meninggalkan perbuatan itu yang harus ada caranya. Dan bagaimana proses itu juga harus berjalan ya. Kemudian kita melihat ada 5 kemungkaran. Jangan satu majelis semuanya dihabisin. Tapi satu-satu yang diperbaikin. Nih belum sholat ya. Bagaimana sekarang dia bisa sholat. Kalau tadi masalah air nih, kita takut tuh ada keyakinan yang macam-macam seperti itu. Bagaimana yang ini dulu, kita bagaimana mertua kita jadi Islam yang benar seperti itu. Jadi pelan-pelan dan doakan orang tuanya, mertuanya itu. Masya Allah Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang setiap hari melakukan bid'ah, tapi dia kalau meninggal berpesan kepada anaknya kalau memandikan secara syar'i. Insya Allah. Ya doakan jemaah, doakan. Kita ini kalau bicara hukum, kadang-kadang kita ini akan menvonis orang ya. Kita udahlah, kita melihat itu memang perbuatan yang tidak dianjurkan, maka bagaimana kita merubah hal itu. Kalau sekedar menvonis orang itu gampang aja, tapi kita bagaimana membuat orang itu bisa kenal sunnah ini, ya kita doakan dia. Anak dididik baik dari kecil, dewasa menjadi homo. Tanggung jawab orang tua kah? Dosakah orang tua? Apa yang dilakukan orang tua? Jazakallahu khairan. Para jamaah, banyak orang tua yang merasa sudah mendidik baik anaknya. Merasa sudah mendidik baik anaknya. Tapi kadangkala coba dilihat, mungkin ada kesalahan di diri kita ya. Kita terus mengevaluasi diri kita. Kita ini diperintahkan berhusnudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada diri kita. Kita husnudzon sama Allah SWT, tapi kita suudzon sama diri kita. Jangan-jangan kita nih penyebabnya. Atau seperti model orang yang membiarkan anaknya di kos-kosan. Kenapa mahasiswa itu kebanyakan jadi anak-anak gak bener?
Karena nggak ada yang ngawasin. Kos-kosan di Bandung umpamanya. Sama siapa dia kumpul? Nggak tahu kita. Sholat apa nggak sholat dia? Nggak tahu kita. Duduk sama siapa dia di kelas kita nggak tahu. Jangan itu, anak yang serumah aja kadang-kala masih kecolongan orang tuanya. Gimana kalau nggak melihat kecuali liburan? Yang lihat yang dibawa apa? Ijazah. Nih, oh masya Allah, bagus kok seperti. Nggak tahu jadi apa dia di sana. Maka kita harus berhati-hati di antara kebaikan orang tua mencarikan sohib buat anak-anaknya. Dia bersama siapa dia bergaul itu juga harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana menjaga hati ini ketika sedang marah dan kesal kepada suami kita? Insyaallah. Kayaknya suami ini memang sumber permasalahan. Ibu-ibu harus tahu bahwasanya itu suami pilihan siapa? Pilihan ibu-ibu kan? Ibu-ibu mau dinikahin dia. Kalau sudah jadi suaminya, ya udah dinikmatin. Orang itu kalau menikmatin pekerjaan dia, enjoy jemaah. Dia bisa sabar. Tapi orang kalau sudah benci dari awal tuh udah habis. Dia bekerja kepingin keluar dari rumah itu. Tapi kalau dia sadari Allah ini sudah takdirku mungkin ya Allah ya, aku akan berusaha untuk bersabar. Ketika marah sama suami, istighfar. Hanya istighfar. Kalau lagi berdiri, duduk kata Nabi. Kalau lagi duduk rebahan ya, udahlah kita berusaha untuk menghindari amarah itu. Permasalahan itu terjadi di mana-mana. Dan yang masuk surga itu hanya 2 orang. Satu yang bersabar, yang kedua yang bersyukur. Jadi kalau kita dapat suami yang nggak baik, apa yang harus kita lakukan? Sabar, insya Allah masuk surga. Kalau dapat suami baik, bersyukur, insya Allah masuk surga. Maka insya Allah dua-duanya harapannya masuk surga. Ya, doakan suaminya. Doakan suaminya. Kemudian belikan pelayanan kepada suami yang terbaik. Jadi kalau suami minta sesuatu ibu-ibu, nggak perlu nunggu nanti. Jadi kalau suaminya umpamanya baru datang nih banyak istri-istri. Saya nggak tahu istrinya bapak-bapak nih. Tapi insya Allah nggak ada tuh. Suami datang, istri nggak tahu kemana. Kadang-kadang di belakang gitu kan ya. Padahal dia tahu jam segitu suaminya datang. Kemudian suaminya datang, nggak pernah ditawarin apa-apa. Oh udah datang bang, gitu aja. Coba tanya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Mau dipijat bang? Seperti itu mamanya. Tawarkan kepada suami. Jadi suaminya itu ketika dia keluar rumah yang di bayangan dia siapa? Istrinya. Anak kalau sudah keluar ini bayangan anak cuma kepingin ketemu istri. Tapi ada suami istri-istri yang masya Allah. Suaminya lagi baru datang capek. Si istri sibuk ngasih makan anak-anaknya. Udah datang bang. Seperti itu. Kayak nggak ada yang ngurusin dia. Suami itu katanya Ustadz Armen rahimahullahu ta'ala bayi besar. Bayi dia itu bayi. Walaupun udah keluar jenggotnya tuh, itu bayi dia. Jadi kalau kita lagi ngurusin anak, suami datang, tinggalkan tuh anaknya. Lagi masak, kadang-kadang lagi masak ya, masak ikan tuh. Udah datang bang. Terus udah gitu. Kayaknya suaminya mau digoreng juga sama dia tuh. Lihat aja suaminya. Matikan bismillah, ditemuin tuh suaminya. Bagaimana caranya membayar hutang kalau orang yang dihutangi sudah meninggal? Apakah bisa dengan cara bersedekah atas nama orang tersebut, atau saya bayar hutangnya kepada keluarganya? Ingat, jadi uang itu jatuhnya warisan, maka kita bayar kepada ahli warisnya. Kalau nggak tahu baru disedekah. Tanggung jawab seorang wanita setelah menikah adalah taat kepada suami. Sedangkan seorang lelaki adalah ibu, istri, dan anaknya. Bagaimana kalau ortu hanya punya anak perempuan 3 orang, tidak ada anak lelaki, dan ikut suami semua? Maka bolehkah meminta suami membantu orang tua kita perempuan? Bagaimana solusi lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan katsir. Boleh jamaah. Jadi buat perempuan-perempuan yang memang dia perempuan semuanya, boleh dia meminta syarat sebelum menikah. Umpamanya dia ngomong, bang aku ini ibu kan sendirian, bapak sendirian. Aku mau nikah asalkan aku nggak dikeluarkan dari rumah. Karena gimana? Mereka udah tua, udah sakit-sakitan. Dan kalau si suami nggak siap, udah cari yang lain, cari yang siap. Karena kita ingin berbakti kepada orang tua kita seperti itu. Tapi kalau sudah menikah sekarang,
boleh mengharap, minta sama suaminya. Minta, bang, itu kan surga, insya Allah. Ada suami-suami yang bisa bantu orang lain, tapi mertuanya nggak pernah dibantu. Itu masalah juga. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah mertua kita. Anaknya dia kasihkan sama kita. Anaknya dia kasihkan sama kita. Masa kita nggak mau balas kebaikan itu? Masya Allah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemalasan dalam beribadah seperti malas sholat dan lain-lain merupakan akibat dari kondisi iman yang sedang turun dikarenakan perbuatan maksiat dilakukan oleh seorang hamba? Nah, itu yang namanya dosa melahirkan dosa. Ada orang kalau lagi imannya lagi kenceng, dengar adzan dia langsung jalan. Tapi kalau lagi banyak dosa nih kita, dengar adzan, entarlah nunggu komat. Gitu, seperti itu tuh. Hati-hati kita, jangan-jangan ada sebagian salaf yang mengatakan hurimtu qiyamal lail arba'ata ashhur bi dzambin asabtu. Kata dia, aku pernah nggak bisa sholat malam 4 bulan gara-gara satu dosa. Nggak bisa sholat. Maka kalau kita sudah nggak bisa beribadah, banyak-banyak istighfar terus. Itu untuk ngecas lah dia, istighfar terus. Karena Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan apakah hati yang kurang sehat merupakan penyebab seorang hamba tidak bisa khusyuk dalam beribadah? Nah, semua masalahnya dari hati, jamaah. Orang yang ada hasad di hatinya, sholat pun nggak bisa khusyuk. Karena itu beban di hatinya. Orang yang punya dendam di hatinya, itu susah bisa khusyuk. Dan gak akan bahagia dia. Bayangkan kita tahu bahwasanya Allah akan mengampuni orang-orang dari dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari Kamis dan hari Senin. Dan ketika bulan Sya'ban nih, kecuali siapa yang gak dimaafkan? Musyrik wa musyahin. Orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Yang dia berseteru nggak mau nyapa sama saudaranya, bermusuhan sama saudaranya, padahal saudaranya sudah minta maaf kadangkala ya, kita terus memusuhin dia. Hati-hati, amalan kita nggak diangkat nanti seperti itu. Dan itu menyebabkan hidup kita susah. Bagaimana yang terakhir jamaah, Anda minta maaf, bagaimana cara mengendalikan hati yang terkadang membisikkan untuk melakukan kemaksiatan? Tinggalkan tempat itu. Kita ini biasanya ada bisikan melakukan kemaksiatan ketika kita sendirian. Kita harus menyelamatkan diri kita. Karena kita melakukan dosa biasanya mesti sendirian. Maka ketika itu keluarlah. Kalau pintu kita tutup, kita buka pintunya. Supaya kuat-kuatan sekarang. Hati kita ini sama kita berbuat. Insya Allah. Mudah-mudahan dan berdoa juga kita ya. Dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita. Dan perlu diketahui bahwasanya semua permasalahan itu ada di hati. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa lisanana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.